Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi gerak pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup pada hari ini yang kita bahas adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif karena tersusun dari beberapa tulang. Tulang menyusun tubuh atas beberapa macam berdasarkan bentuk dan penyusunnya. Macam-macam tulang berdasarkan penyusunnya, kita bisa membagi menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersusun atas kartilago yang lebih banyak daripada zat kapurnya, sedangkan tulang keras adalah tulang yang tersusun dari banyak mengandung zat kapur dan sedikit sekali zat perekatnya. Berdasarkan bentuknya tulang terbagi menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, pendek, dan pipih. Sendi merupakan hubungan antara tulang yang disambungkan oleh jaringan. Sendi terbagi menjadi sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sendi ada yang berdasarkan gerakannya terbagi menjadi sendi peluru, engsel, putar, pelana. Komponen zat penyusun dari persendian terdiri atas beberapa macam sebagai berikut: ligamen, kapsula sendi, tulang rawan, selaput sinovial, dan cairan sinovial. Coba perhatikan beberapa gambar sendi berikut ini. Otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Berdasarkan bentuknya, otot terbagi menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Gangguan pada sistem gerak meliputi beberapa hal, yaitu tentang kelainan pada tulang maupun kelainan pada otot. Antara lain adalah fraktura atau patah tulang, gangguan tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis, dislokasi, kemudian rakitis karena kekurangan vitamin D. Coba perhatikan gambar tentang kelainan tulang sebagai berikut. Nah, simak baik-baik. Untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Antara lain adalah duduk dengan sikap yang benar, berdiri dengan sikap yang baik, mengangkat beban sesuai kemampuan, dan membiasakan diri untuk berjemur serta melakukan olahraga secara rutin. Dan jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sistem gerak pada hewan. Hewan ada yang hidup di air, sebagai contoh adalah ikan. Kemudian hewan yang ada di udara, sebagai contoh adalah burung. Hewan yang hidup di darat atau bergerak di darat, sebagai contoh adalah gajah, jerapah, dan lainnya. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri yang kita kenal dengan gerak
endonom yang disebabkan oleh adanya aliran sitoplasma di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan gerak higroskopis merupakan gerak yang disebabkan adanya rangsang air atau perubahan kadar air di dalam tubuh tumbuhan secara tidak merata. Kemudian yang berikutnya adalah gerak esionom atau etionom, gerak yang dipengaruhi dari rangsangan dari luar. Gerak esionom bisa terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tikmotropisme, gerak kemotropisme. Sedangkan gerak nasti bisa terbagi beberapa, yaitu gerak seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan gerak termonasti. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, marilah kalian pelajari dengan baik dan cermati beberapa soal yang ada di bawah ini. Kerjakan dan kalian bisa mengumpulkannya. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsangan berupa perubahan kadar air adalah gerak. Contoh tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh gerak nasti adalah berdasarkan fungsi tubuh yang melakukan aktivitas gerak, hewan berikut ini merupakan kategori yang memiliki otot paling elastis. Berdasarkan bahan penyusunnya, tulang dapat dikelompokkan menjadi. Perhatikan nama tulang berikut. Ada tulang ubun-ubun, tulang usus, tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang kering. Yang merupakan tulang pipih ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Menurut bentuknya, ruas tulang belakang termasuk tulang. Hubungan antara tulang tengkorak termasuk sendi apa? Berikut ini yang bukan fungsi rangka manusia. Ada tulang yang perekatnya lebih banyak daripada zat kapur terdapat di bagian organ tubuh apa? Sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang apa dengan apa? Simak baik-baik dan jawablah baik-baiknya. Terima kasih.